Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bahaskan potensial listrik pada koordinat bola yang berbentuk sebagai berikut. Nah, jadi kita misalkan V itu adalah V sebagai fungsi R, V sebagai fungsi R theta V gitu, sama dengan nah sin theta untuk 0 theta sampai pi dan 0 selain daripada itu. Nah, 0 itu untuk ini ya, untuk pi theta 2 pi begitu. Nah, oke, jadi kita hanya fokus pada daerah yang ada solusinya yaitu sin theta begitu. Nah, untuk potensial di dalam silinder di sini karena tidak ada sumber begitu, maka di sini berlaku persamaan Laplace, yaitu nah di dalam silinder maaf, di dalam bola ya, maaf, maksud saya bola atau sferis, koordinat sferikal itu bentuknya Laplacian V itu sama dengan 0 begitu. Nah, jika dia ada sumber maka yang ruas kanan tidak sama dengan 0. Maka ini kita tuliskan Laplaciannya gitu, seper R gitu kan, d2 per do R kuadrat R V gitu kan, tambahkan seper R kuadrat sin theta do per do theta sin theta do V per do theta plus seper R kuadrat sin kuadrat theta do 2 V per do V kuadrat sama dengan 0 gitu. Karena di sini V-nya sebagai fungsi R theta V, maka kita pilih di sini solusi V ya, dimana di sini V-nya kan sebagai fungsi R theta V. Nah, maka di sini kita pilih solusi separasi variabel di sini, misalkan saja di sini R sebagai fungsi R, P sebagai fungsi theta dan Q sebagai fungsi V. Nah, begitu. Nah, kita melakukan teknik separasi variabel. Nah, oke, kalau kita masukkan pada koordinat R di sini V-nya, maka yang selain daripada R kita keluarkan, itu PQ per R adalah konstanta ya. Di sini D2 per dr kuadrat, di sini R besar, yang ini diturunkan terhadap theta, maka yang selain daripada theta yaitu R dan Q kita keluarkan, R kuadrat sin theta, sini D per D theta sin theta D dp per d theta. Nah, yang berikutnya terhadap V, maka yang selain daripada V, R dan P kita keluarkan gitu, RP per R kuadrat sin kuadrat theta D2 Q per dV kuadrat sama dengan 0. Maka berikutnya yang kita lakukan adalah kita manipulasi ya, sedemikian rupa kita kalikan R kuadrat sin kuadrat theta per PQR. Nah, maka kita akan dapatkan di sini ya, R kuadrat sin kuadrat theta ya, di sini R kuadrat sin kuadrat theta. Oke. Oh, sorry, ini maaf, ini kita bisa kalikan seper PQR dulu lah ya. Nah, ini kalikan seper PQR dulu. Nah, oke. Kalikan seper PQR. Nah, maka ini akan menjadi ya seper R besar D2 per dr kuadrat R besar. Di sini dikalikan seper PQR, maka kita ini jadi R kuadrat R sin theta gitu kan. Ini D per D theta ya. Nah, ini sin theta dp per d theta, ini plus seper R kuadrat sin kuadrat theta Q ya, per ini D2Q per dV kuadrat sama dengan 0 begitu. Nah, oke ya. Nah, selanjutnya kita definisikan bahwa U sebagai fungsi R itu adalah R dikalikan R besar R. Maka persamaan ini menjadi ini akan menjadi U ya, ini U, maka seper U D2U per dr kuadrat ya, ini. Nah, ini akan menjadi ya, ini akan menjadi plus seper oh sorry, ini P ya, ini harusnya ini P ya, karena RQ dibagi seper PQR kan R kuadrat P sin theta, maka ini jadinya
R kuadrat, ya R kuadrat P sin theta, ini D per D theta, ini kan sin theta dP per D theta plus gitu kan, plus seper ya R kuadrat sin kuadrat theta seper Q D2Q per dV kuadrat sama dengan 0. Nah, oke, ya selanjutnya kita bisa kalikan R kuadrat sin kuadrat theta, maka persamaan ini menjadi, ya kita bisa tuliskan di sini R kuadrat sin kuadrat theta, sini kan, ini seper U, ya D2U per dr kuadrat, ini kan, plus seper PR kuadrat sin theta, gitu kan. Nah ini sin theta dP per d theta, ya kan. Nah ini kan dikalikan R kuadrat sin kuadrat theta, ini kan lenyap. Nah ini kan plus, pindah ke kanan jadi minus dengan min seper Q D2Q per dV kuadrat. Nah nampak di sini bahwa kalau kita lihat di sini kita sudah mendapatkan satu persamaan di sini, ya, di mana suku pertama ini merupakan fungsi yang bergantung pada R dan theta, dan ini adalah fungsi yang murni hanya bergantung pada V. Nah, sesuai dari misi teknik separasi variabel, yaitu kita memisahkan variabel-variabelnya. Pertama kita berhasil memisahkan variabel V dari komponen R theta V-nya. Kalau semula kan kita punya R theta V, kita berhasil memisahkan V-nya. Itu langkah pertama. Nah, sehingga kalau misalkan ini fungsi ini sama dengan ini, maka ini sama dengan suatu konstanta, yaitu katakanlah M kuadrat, ya. Nah, maka kita bisa selesaikan dulu, ya, bagian V. Nah, bagian V. Nah, gitu. Bagian V, maka kita punya di sini D2Q per dV kuadrat, ya. Bagian yang ini kita ambil plus M kuadrat V sama dengan 0, maka kita punya solusinya adalah solusi Q, ya, solusi Q dari fungsi V. Nah, solusi Q V itu adalah, ya, solusi dari sinus kosinus, begitu. A sin, ya, A sin. Atau kita ambil solusi yang eksponensial juga tidak masalah, eksponensial, ya, eksponensial AE pangkat IMV plus BE pangkat EIMV. Nah, atau kita jadikan satu suku gitu, plus minus IMV, ini juga tidak masalah, begitu. Nah, oke, ini solusi sementara, begitu kan. Nah, ini solusi sementara. Nah, oke, selanjutnya kita bisa ambil bagian R dan tetanya. Nah, kita bisa ambil bagian R dan theta. Nah, kita bisa ambil bagian R dan theta. Nah, oke. Nah, bagian R dan theta, begitu. Nah, bagian R dan theta tadi yang kita bisa kita ambil di sini tadi, bagian ini. Nah, kita bisa tuliskan ulang, yaitu R kuadrat sin kuadrat theta ini dikalikan seper U D2U per dr kuadrat, ini kan, tambahkan seper PR kuadrat sin theta, ya, D per D theta, gitu kan, sin theta dP per D theta sama dengan M kuadrat. Nah, oke, selanjutnya kita bisa manipulasi, ya, kita bisa manipulasi lagi di sini. Ya, kita bisa manipulasi sebagai berikut, ya. Nah, kita bisa manipulasi, ya, kalau kedua ruas, ya, saya kalikan dengan ini, ya, saya kalikan dengan seper R kuadrat sin kuadrat theta, sehingga ini akan menjadi, ya, ini akan menjadi sebagai berikut, ya. Ini kan jadinya seper U D2U per dr kuadrat plus seper PR kuadrat sin theta, di sini kan D per D theta, ini ya, sin theta dP per D theta, ini min M kuadrat per R kuadrat sin kuadrat theta sama dengan 0. Nah, ini pindah ruas ke kiri. Nah, berikutnya kita bisa kalikan R kuadrat, ya. Kita kalikan R kuadrat. Nah, maka ini akan menjadi
R kuadrat per U D2U per DR kuadrat ini plus per P sin theta ya D per D theta. Nah sin theta ya dP per D theta min M kuadrat sin kuadrat theta ya, ini kuadrat ya. Nah ini sama dengan 0. Nah oke, sehingga kita dapat memisahkan sekarang komponennya. Ini komponen yang radial ini kita pindahkan saja lah ke sini ya, pindahkan ke sini. Nah oke, kita pindahkan ini kan, kita pindahkan. Nah ini kita pindahkan, ini dapat minus di sini ya, minus di sini. Nah oke, kita dapat memisahkan sekarang komponen bagian tetanya ya, bagian theta. Nah, dan bagian R di sini, fungsi R dan fungsi theta. Nah, sesuai definisi separasi variabel, sekarang komponen R theta-nya juga dapat dipisahkan. Nah, kalau ini sama dengan konstanta, ya ini harus sama dengan konstanta ya. Nah, kalau ini sama dengan konstanta, maka ini kita pilih, katakanlah konstantanya itu min L plus 1. Nah, mula-mula kita bisa selesaikan bagian R dulu. Nah, bagian R, nah gitu kan, bagian R itu adalah R kuadrat U D2U per DR kuadrat LL plus 1. Nah, sehingga kita bisa tuliskan di sini solusinya adalah D2U per DR kuadrat ini min L plus 1 U per R kuadrat sama dengan 0. Nah, ini mempunyai solusi umum sebagai berikut ya, A R pangkat min L plus BR pangkat L plus 1. Nah, solusi yang kita inginkan adalah solusi bagian radial, yaitu bagian R fungsi R ini, yang mana ini adalah U per R ya. Maka R bagian R itu UR dibagi R. Maka kita punya di sini ya, A R pangkat min L plus 1 ini ya, ini plus BR pangkat L di sini. Nah, ini kita sudah dapat solusi bagian radial di sini. Nah, tentu saja ini belum selesai ya, mengingat nanti kita perlu melibatkan syarat-syarat batas yang terkait di situ. Nah, oke ya. Nah, berikutnya itu bagian theta ya, bagian theta kita bisa kerjakan di sini. Kalau bagian theta tadi kan kita sudah dapatkan ini ya. Nah, ini kita dapatkan ini. Itu kita tuliskan seper P sin theta ya, tadi P sin theta di sini D per D theta ya, sin theta dP per D theta ya, tambahkan L plus 1. Nah, min M kuadrat per sin kuadrat theta P sama dengan 0 ya. Nah, yang ini kita jadikan 1 ya, dengan P-nya semua ruas dikalikan P gitu. Nah, sehingga jadi seperti ini. Nah, solusi ini merupakan, solusinya adalah, kalau kita ingat bentuk ini di dalam fisika matematik adalah polinom Legendre terasosiasi, di mana kita punya solusi P itu adalah PLM cos theta gitu. Nah, ini adalah solusi bagian tetanya. Nah, gitu. Nah, tentu saja di sini bergantung pada L dan M gitu. Nah, nilai L-nya ini yang diizinkan itu nilai L-nya adalah dimulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya, dan M-nya itu adalah 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Nah, maka kita bisa ambil solusi lengkapnya, solusi lengkap. Nah, solusi lengkap gitu, solusi lengkap yaitu V-nya itu adalah, itu kan bergantung pada R, P theta dan Q V gitu kan. Nah, sehingga kita bisa ambil solusinya adalah, nah kita bisa ambil solusi sementara. Nah, karena ini ada ketergantungan terhadap L dan M, nah maka kita tuliskan sigmanya, yaitu di sini L 0 sampai tak hingga, di sini M 1 sampai tak hingga gitu. Nah, ini AL ya, R pangkat min L plus 1. Nah, kenapa muncul AL di sini ya, karena sekarang konstantanya tentu saja bergantung pada L begitu ya. Harusnya
Ya, harusnya bergantung pada L dan M ya, ALM gitu. ALM gitu kan. Tambah ya, tambahkan BLM, R pangkat L ya, L pangkat L. Terus di sini ada PLM cos theta gitu kan. Nah, ini dikalikan E pangkat plus minus IMV begitu. Nah, ini adalah solusinya. Nah, oke, ini adalah solusi lengkapnya. Gitu. Nah, gitu ya. Begitu. Nah, namun dari solusi ini kita perlu menggunakan apa namanya batasi solusi ini dengan syarat batas, yaitu bagaimana kalau misalkan R-nya mendekati 0 ya. Tentu saja kalau R mendekati 0, solusi bagian R min L plus 1 ini kan mengandung 1/R ya. Maka ini kan mendekati tak hingga ya. Maka solusi ALM perlu kita batasi sehingga ALM-nya sama dengan 0. Nah, maka solusi ini akan menjadi menyisakan ini kan L0 tak hingga, ini kan solusi M1 tak hingga ya, BLM R pangkat L ya, PLM cos theta E pangkat plus minus IMV. Nah, begitu. Nah, begitu. Ya, ini adalah solusinya. Solusi yang lebih umum di sini. Nah, ini. Nah, pertanyaannya yang jadi pertanyaannya ada sekarang adalah berapa BLM-nya. Nah, gitu kan. Nah, sekarang apa namanya? Tentu saja kita menggunakan yang diketahui di sini, yaitu pada soal diketahui V-nya itu sin theta untuk batas 0 sampai pi. Nah, oke, jadi ketika R-nya sama dengan A, ya, itu R-nya sama dengan A, R-nya sama dengan A di sini. Nah, nanti maka di sini V-nya itu kan sama dengan sin theta. Nah, gitu kan, sehingga kita bisa tulis di sini V untuk R sama dengan A, ya, R sama dengan A, lalu koma theta, koma V di sini, sigma L0 tak hingga, sigma M1 tak hingga, BLM A pangkat L, PLM cos theta E pangkat plus minus IMV. Nah, gitu kan. Ini sama dengan sin theta begitu. Nah, ini sin theta. Ini kan sama dengan sigma LM ya. Ini BLM A pangkat L, PLM cos theta E pangkat plus minus IMV. Nah, oke. Gitu. Nah, sekarang kita misalkan bahwa X sama dengan cos theta. Ini cos theta sama dengan X. Maka kita bisa tuliskan sin theta itu kan sama dengan akar 1 min X kuadrat. Nah, karena kita menggunakan rumus relasi identitas Trigono ya, maka kita bisa tuliskan seperti itu. Maka kita buat di sini 1 min X kuadrat sini. Ya, ini sigmanya kita abaikan, nggak masalah. BLM A pangkat L ya, PLM cos ini X ya, ini X E pangkat plus minus IMV. Nah, IMV begitu. Nah, kalau kita ingin mencari mencari ini, kita perlu penyederhanaan solusi sehingga ini dapat dikerjakan. Nah, jadi kalau kita bisa pilih ya, Nah, kita bisa pilih M-nya sama dengan 1. Nah, sehingga di sini kita bisa tulis 1 min X kuadrat pangkat setengah. Sini B 1 M ya. Di sini A pangkat 1 A. Di sini PL1 X ini E pangkat plus minus IV. Nah, sehingga nanti solusi yang kita harapkan ya, maka solusinya itu adalah V ya, sebagai fungsi theta dan V nanti itu adalah ketergantungan pada yang dipilih itu adalah M yang sama dengan 1 ya. Nah, ini bukan. Ya, ini L1 ya, ini L1. Nah, ini hanya bergantung pada L saja. Nah, nanti ini kan BL1 A pangkat L ya, BL1 A pangkat L. Nah, ini PL1 E pangkat plus minus IV. Nah, sorry, ini R pangkat L. Nah,
solusinya nanti kita masukkan tuh ke sini. Nah, ini R pangkat L. Nah, pertanyaannya sekarang nanti kita harus tahu ini B ini berapa. Nih pertanyaannya itu. Nah, nah, untuk mencari ini berapa, tentu saja kita menggunakan prosedur yang di sebelah kirinya ini, ya, yaitu dengan cara kita lakukan proses ortogonalisasi. Nah, kita ya kan, kita kenakan 1 min x kuadrat ya, begitu ya. Nah, kita kenakan fungsi yang lain ya, misalkan saja PL1 gini, x ini integralkan. Nah, dx ya. Nah, batasnya dari mana? Nah, karena batas tetanya itu dari 0 sampai pi, maka di sini kan di mana x-nya adalah cos theta ya. Cos theta, maka kalau cos theta kalau di sini adalah kalau misalkan tetanya 0 berarti cos 0 kan 1 ya. Kalau tetanya pi berarti cosnya min 1 gitu kan. Nah, ini juga sama yang ruas kiri berarti kan BL1 A, sorry, ini A pangkat L ya di sini. Ini E pangkat plus minus IV, ini kita keluarkan saja karena kita nggak butuh itu. Ini min 1 PL1X. Nah, PL1X dx. Nah, oke, ini pangkat setengah ya, ini pangkat setengah. Nah, sekarang kita bisa jabarkannya bahwa kita punya definisi yaitu PLM X itu polinomial legendary terasosiasi itu adalah 1 min x kuadrat M per 2, nah dm dxm itu dikalikan PLX gitu. Maka kalau misalkan M-nya 1 ya, kalau kita masukkan ke sini berarti min 1 ya, 1 min x kuadrat pangkat setengah dikalikan ini kan M-nya 1 ya, maka kita punya 1 min x kuadrat pangkat setengah. Di sini PLX gitu ya, PLX di situ. Nah, sorry, ini dx. Nah, jadi kan dx. Nah, ini yang suku kedua. Nah, ini BL1 A pangkat L E pangkat plus minus I V. Ini adalah ortogonalitas ya, ortogonalitas. Nah, ortogonalitasnya itu adalah, nah ini kan, nah ortogonalitasnya polinom legendary itu kan min 1 PLM X dx itu sama dengan 2 per 2L plus 1 ya, L plus M faktorial per L min M faktorial, nah, gitu kan. Nah, ini kita dapatkan ya, kita dapatkan itu 2, nah dikalikan 2 per 2L plus 1 ini kan. Karena M-nya 1, maka ya udah kita tuliskan L plus 1 faktorial per L min 1 faktorial di sini. Nah, ini sudah clear ya. Pertanyaannya bagaimana dengan ruas yang kiri ini? Nah, ruas yang kiri ini bisa kita tulis ya, min 1 min x kuadrat setengah 1 ya, di PL per dx gitu kan. Nah, ini sama dengan BL1 A pangkat L E plus minus I V 2 per 2L plus 1 L plus 1 faktorial per L minus 1 faktorial. Nah, yang ruas ini kita bisa kerjakan dulu ya. Kita bisa kerjakan di sini yang ruas ini. Kita bisa gunakan integral parsial ya. Nah, kita tuliskan aja integral parsialnya sini. Ini adalah U, integral U dv per dx. Maka kita punya ini 1 min x kuadrat ya. Ini PLX dari min 1 min integral min 1 PLX ya. Nah, turunan 1 min x kuadrat itu adalah min 2x ya. Berarti kita punya ini plus 2x dx gitu kan. Nah, ini masih sama ya jawaban yang ini ya. Ini masih sama. Nah, ini masih sama. Nah, oke, kita bisa lanjutkan yang ini. Kalau kita masukkan batasnya 1 kurangi 1 0, min 1 kurangi min 1 kuadrat 1 kurangi 1 0. Nah, hasil ini adalah 0 ya. Nah, kita nggak butuh itu. Nah, sehingga ini kita kerjakan 2. Integral ini kita lakukan parsial sekali lagi, yaitu integral ya, ini U ya, U dv-nya ke sini, berarti ini PL. Nah, ini kan min 1 integral 1 V ya, V-nya itu adalah PLX ya, PLX dx ya. Nah, ini masih sama begitu. Nah, sekarang kita perkenalkan sifat identitas ya. Ini identitas
identitas. Nah, ini identitas. Nah, identitas polinom Legendre. Nah, yaitu kalau kita punya integral dari A sampai 1 PL X dx. Nah, di sini ada di buku bawah ya sifat ini, yaitu kita punya 2 per 2L plus 1 ini PL min 1A min PL plus 1A, dimana di sini A nya jelas ya, A nya ini kelihatan sekali, A nya adalah min 1 di situ. Nah, sehingga ya kita bisa lanjutkan di sini ya, kita bisa lanjutkan. Nah, maka ini ya kita bisa lanjutkan di sini. Nah, ini bisa kita lanjutkan sehingga ini kita punya 2 ya. Ini kita masukkan batas atas 1, berarti PL1 dikurangi minus 1 berarti 1 ya. PL1 ditambahkan PL min 1. Ini kan min 1-nya masuk ke sini. Nah, ini dikurangi. Nah, 2 per 2L plus 1 gitu. Ini PL min 1 ya. A-nya adalah min 1. Nah, min 1 dikurangi PL plus 1 min 1. Nah, ini kan. Nah, ini. Nih. Ini. Gitu kan? Nah, ini hasilnya sama dengan apa tadi? Hasilnya sama dengan ini, ya. Hasilnya sama dengan ini tadi. Ya, BL1 ya. L1 A pangkat L E pangkat plus minus I V, terus dikalikan 2 per 2L plus 1 2L plus 1 L plus 1 faktorial per L min 1 faktorial, begitu. Nah, sehingga kita dapatkan BL-nya berapa nanti, begitu kan. Nah, oke, kita dapatkan BL-nya di sini, BL1 kita dapatkan tuh ya. Ini 2L ya, 2L plus 1 per 2 ya, L min 1 faktorial ya, L min 1 faktorial per L plus 1 faktorial, begitu. Nah, ini berarti kan E pangkat minus plus I V per A pangkat L, yaitu kan kita punya di sini, masukkan 2 ya. Nah, ini kan semua dikalikan 2 ya, 2 di sini. Nah, ini dikalikan 2 di sini. Ini kan? Ini kan akhirnya coret ini sama ini, gitu kan? Nah, ini jadinya PL1 plus PL min 1 min 2 per 2L plus 1. Ini kan? Ini adalah ya PL min 1 min PL min 1. Ini PL plus 1 min 1. Nah, gini kan? Seperti itu. Nah, sehingga nanti kita bisa dapatkan ini dalam solusi akhirnya di sini. Nah, kita dapatkan BL-nya, sudah kita dapatkan solusinya. Jadi, untuk V sama dengan sin theta, maka kita punya penjabarannya ya. Kita punya penjabarannya V. Untuk V sama dengan sin theta, maka kita punya solusinya adalah V ya. Nah, kita punya solusinya adalah V bergantung pada theta nanti ya. Nah, ini sigma L. Nah, ntar kita bisa ambil di sini sigma L, gitu kan. Nah, sigma L ini kan, ini 2L. Kita ambil ini kan, BL1 R pangkat L PL1 E pangkat plus minus IV ya. Nah, kita kopas saja lah ya, ini biar kita tidak bingung, gitu kan. Nah, ini kita biar kita gak bingung, gitu. Nah, ini taruh sini, tuh, gitu ya. Nah, maka kita bisa tuliskan di sini. BL1-nya apa? BL1-nya adalah ini, yang atas ini. Ini ya, ini BL1-nya itu. Nah, ini kan BL1-nya adalah itu. Maka kita punya di sini ya 2L plus 1 ya dikalikan L min 1 faktorial
per eh, per L plus 1 faktorial ya. Ini dikalikan ini R pangkat L per A pangkat L. Nah, ini R per A pangkat L. Nah, ini E pangkat minus plus IV dikalikan E pangkat plus minus IV kan lenyap. Sehingga V itu lenyap. Sehingga kita hanya punya fungsi yang bergantung pada theta sekarang. Nah, maka ini sama dengan ini PL. PL 1 ya. PL 1 plus PL min 1 min 2 per 2L plus 1. Ini kan? Ini PL min 1 ya, min PL plus 1 min 1. Nah, itu kan. Nah, sekarang dikalikan PL1. Dan PL1 tadi fungsi apa ya? PL1 itu fungsi ini PL1 itu sebagai fungsi X ya. Nah, di mana X-nya adalah fungsi cos theta dikalikan apa tadi? PL1X ya. Ini sebagai fungsi X tadi, kelupaan tadi. Nah, di mana itu sebagai fungsi cos theta. Nah, sehingga kita sudah dapatkan solusi yang lengkap dari permasalahan potensial pada koordinat bola yang bernilai sin di sini. Oke. Nah, solusinya adalah sebagai berikut. Oke. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.